Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hibati fillah, a'azanallahu iyyakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus wa tartibuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Dan terakhir kita sampai pembahasan tentang babus sabr, tentang bab as-sabr. Pada pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan tentang makna as-sabr dan hakikat kesabaran. Apa itu as-sabr? Ya. Bahwasanya dijelaskan kemarin as-sabr adalah al-man'u wal habs wal hubsu. Jadi sabar itu adalah menahan, ya, mencegah dan menahan. Itu as-sabr, ya. Dan sekarang ikhwani wa akhwati azanallahu yakum, kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya di halaman 87. Bagi yang bawa kitabnya di halaman 87. Aqsamus sabri bi'tibari muta'alliqihi. Itu terakhir huruf ha bukan ta, ya, itu salah ketik. Aqsamus sabr bi'tibari muta'alliqihi. Macam-macam sabar sesuai dengan perkara yang terkait dengannya. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang pembagian sabar. Di sini muallif penulis akan menjelaskan kepada kita tentang macam-macam sabar. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum, terkadang kita kalau berbicara masalah sabar, yang langsung kita pahami itu apa? Sabar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, musibah, bencana, sakit dan seterusnya. Ya, terkadang makna sabar yang kita pahami hanya sebatas seperti itu saja. Ya. Jadi kalau kita mendengar kata sabar, biasanya terlintas dalam kita apa? Musibah, sakit, bencana. Hendaknya Anda harus bersabar, kalian harus bersabar menghadapi musibah ini. Ya, dan seterusnya, ya kan?
Ada orang ketika dapat nikmat, hendaklah Anda harus bersabar ketika mendapatkan nikmat ini. Jarang kita dengar seperti itu ya. Kalau nikmat syukur, bukan bersabar. Hendaklah Anda bersabar ketika Allah mudahkan rezeki Anda. Hendaklah Anda bersabar ketika Allah mudahkan Anda untuk beribadah. Tidak kita terdengar demikian. Karena memang yang biasa kita pahami sabar itu kaitannya dengan musibah, bencana, sakit dan seterusnya. Nanti di sini kita akan mengetahui ternyata sabar itu luas. Macamnya banyak. Ya, macamnya banyak, bukan hanya terkait dengan musibah atau bencana saja. Dan itu semua mengandung makna sabar sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu al-man'u wal habs. Ada makna di situ mencegah, menahan nafsu ya dari sesuatu yang ya diinginkan oleh nafsu. Kata beliau di sini kita akan baca, was-sabru bi'tibari muta'alliqihi thalathatu aqsam. Bentar. Was-sabru bi'tibari muta'alliqihi thalathatu aqsam. Sabar kalau ditinjau dari sesuatu yang terkait dengannya, perkara yang harus disabari itu ada 3 macam. Yang pertama kata beliau, ini sebagaimana sudah kita sampaikan kemarin, sabrun 'alal awamir wat ta'at hatta yu'addiyaha. Yang pertama, sabar di atas perintah dan ketaatan sampai dia menunaikannya. Sabar di atas perintah dan ketaatan artinya menahan jiwa ya agar dia tetap di atas perintah tersebut dan di atas ketaatan, tidak meninggalkannya. Sampai kapan? Sampai dia selesai menunaikan ketaatan tersebut, menunaikan perintah atau ketaatan tersebut. Ini butuh kesabaran. Ya. Artinya dia tidak tinggalkan ketaatan tersebut. Ya. Baik dia tinggalkan sebelum menunaikannya, atau dia tinggalkan ketika sedang menunaikannya belum diselesaikan. Itu butuh kesabaran. Orang melakukan ketaatan butuh kesabaran, sehingga dia tidak tinggalkan ketaatan tersebut, pergi meninggalkannya. Ini yang pertama. Jadi sabar menahan jiwa kita, menahan nafsu kita, agar dia tidak pergi di dalam ketaatan atau suatu perintah. Sampai kapan? Sampai dia menyelesaikan ketaatan atau perintah tersebut. Yang kedua, wasabrun 'anil manahi wal mukhalafat hatta la yaqa'a fiha. Yang kedua, bersabar untuk meninggalkan larangan-larangan. Bersabar untuk meninggalkan larangan-larangan atau perkara-perkara yang menyimpang, sehingga dia tidak jatuh ke dalamnya. Sehingga ia tidak jatuh ke dalamnya. Sebagaimana di dalam melaksanakan ketaatan itu butuh kesabaran. Artinya seorang mukmin itu harus menahan jiwanya, mengekang nafsunya, agar dia tidak pergi meninggalkan ketaatan yang akan dia lakukan atau yang sedang dia lakukan. Butuh kesabaran, ya. Kalau tidak sabar,
Ya kita kadang tidak istiqomah, ya kan? Baru mau melakukan, ya ada dorongan-dorongan yang lain, kita tinggalkan ketaatan, kita tinggalkan suatu perintah. Atau ketika kita sedang melakukan suatu ketaatan, belum kita selesaikan, kita sempurnakan, kita tinggalkan. Termasuk orang ketika sholat tidak khusyuk, terburu-buru, berarti tidak ada kesabaran. Ya, tidak sabar menahan jiwanya ketika melaksanakan ketaatan. Demikian juga ketika menahan dari kemaksiatan, ya, atau sesuatu yang dilarang. Itu juga butuh kesabaran. Ya. Kadang orang di awal-awal mampu meninggalkan suatu kemaksiatan, ya, karena dia punya tekad kuat. Tetapi kadang dia tidak sabar. Sekali mampu, dua kali mampu, tiga kali gagal. Akhirnya dia pun jatuh di dalam suatu kemaksiatan. Waliyadzubillah. Kenapa? Berarti dia tidak bisa bersabar di dalam mengekang dirinya agar tidak melakukan suatu maksiat. Karena maksiat itu punya potensi, punya dorongan. Ada nafsu yang berperan di situ, ada syaitan yang berperan di situ. Ya, maka kalau orang tidak bisa bersabar di dalam menahan dirinya agar tidak jatuh ke dalam suatu maksiat, maka dia akan mengerjakannya. Waliyadzubillah. Maka butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ini macam yang keberapa? Kedua. Itu sabar di dalam menahan diri meninggalkan suatu kemaksiatan. Butuh kesabaran. Kalau tidak bersabar, kadang orang tidak mampu. Yang ketiga, wasabrun 'alal aqdiyah hatta la yatasakhataha. Yang terakhir adalah bersabar atas takdir-takdir yang Allah tetapkan. Bersabar atas takdir-takdir atau musibah-musibah yang telah Allah tetapkan, sehingga dia tidak merasa tasakhut itu artinya merasa benci atau kecewa atau tidak mau menerima dengan kenyataan. Ya. Kadang ada orang yang tidak mau menerima kenyataan yang Allah berikan kepadanya. Kenyataan hidup, musibah-musibah, bencana-bencana. Kadang dia tidak bisa menerimanya, tidak ridha. Sehingga muncul bahasa-bahasa lisan yang tidak diperbolehkan sebagai bentuk kekecewaan, sebagai bentuk kemarahan dengan takdir-takdir yang Allah berikan. Mencela sini, ucapan-ucapan tidak Allah ridhai. Ya. Kenapa hidup saya demikian? Saya sudah beramal, saya sudah berbuat, saya sudah banyak menolong orang, saya sudah kenapa kok saya selama ini masih dapat musibah terus? Seolah-olah dia tidak ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Ini berarti tidak ada kesabaran. Ya, tidak ada kesabaran. Maka inilah 3 macam sabar kata beliau, sesuai dengan sesuatu yang menjadi tuntutan apa yang harus kita sabari. Satu, sabar di dalam tetap melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan yang itu terkadang mendorong kita untuk mengerjakannya. Yang ketiga, sabar di dalam menerima ya kenyataan-kenyataan dalam kehidupan yang terkadang banyak tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Wa hadhihi al-aqsam hiya allati qila fiha. 3 macam inilah yang dikatakan ya, di dalam sebuah ungkapan, la budda lil abdi min amrin yaf'aluh wa nahyin yajtanibuh wa qadarin yasbiru alaihi. Seorang hamba itu wajib ya untuk bersabar dari perintah yang dia kerjakan, akan dia kerjakan, dan dari larangan yang harus dia tinggalkan, dan dari takdir yang dia harus senantiasa bersabar di atasnya. Ini
Sabar ditinjau dari apa? Perkara yang terkait dengannya. Sabar terhadap apa? Gitu ya. Yaitu sabar terhadap perintah atau ketaatan untuk tetap melaksanakannya. Sabar ya dari maksiat ya atau larangan agar dia bisa meninggalkannya, dan sabar dari takdir-takdir kejadian-kejadian musibah-musibah yang menimpa agar dia bisa menerimanya. Kemudian beliau juga mengatakan wasabru aidan nu'an. Sabar juga bisa dibagi menjadi dua, ikhtiyariyun wa tirariyun. Sabar yang itu menjadi pilihan atau sesuatu yang menjadi diusahakan oleh seorang hamba, wa tirariyun, dan sabar karena itu sesuatu yang terpaksa, gak ada pilihan lain, mau gak mau harus sabar. Ya, sabar nggak sabar ya harus diterima. Ya. Ini ditinjau dari keadaannya. Apakah dia bersabar itu karena memang pilihan dia untuk bersabar, atau dia bersabar karena memang sudah terpaksa, ya nggak ada jalan lain, mau nggak mau harus bersabar, gitu ya. Fal ikhtiyariyu akmal minal ittirari. Sabar karena pilihan seorang hamba itu nilainya lebih sempurna daripada sabar karena terpaksa. Ya. Fal innal ittirariya yashtariku fihi an-nas wa yata'atti mimman la yata'atti minhu sabrul ikhtiyari. Kenapa sabar secara ikhtiar, pilihan itu lebih utama, lebih sempurna ya daripada sabar secara keterpaksaan atau ittirari? Karena sabar secara ittirari, terpaksa, itu setiap manusia bisa melakukannya. Mau orang yang sabar, orang tidak sabar, karena memang gak ada pilihan lain, mau gak mau harus diterima kenyataan hidup tersebut. Ya, mau menerimanya. Beda dengan sabar ikhtiyari, sabar karena pilihan. Walidzalik kana sabaru Yusuf alaihissalam an mutawa'ati imra'atil aziz a'zam min sabrihi ala ma nalahu min ikhwatihi lamma alqauhu fil jubbi. Karena itulah kesabaran yang dimiliki oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam ya untuk meninggalkan ya rayuan-rayuan ya dari istrinya pembesar Mesir ketika itu, ya, untuk berzina dengan istrinya pembesar Mesir ketika itu sabarnya nilainya lebih besar daripada ya apa yang Yusuf dapatkan, perlakuan yang Yusuf dapatkan dari saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya memasukkan Yusuf ke dalam sumur, menjatuhkan Yusuf ke dalam sumur, dan Yusuf bersabar di dalam. Karena ketika dimasukkan ke dalam sumur, mau sabar gak sabar keadaannya demikian. Saudaranya sudah menjatuhkan dia ke dalam sumur, ya, mau bersabar tidak bersabar, ada pilihan lain, yang maka Yusuf pun bersabar sampai akhirnya Allah tolong ada yang mengambilnya. Adapun sabarnya Yusuf ketika diganggu, digoda oleh istrinya pembesar, istrinya raja, ya, Imra'atul Aziz, di mana Yusuf ketika itu punya potensi sebagai seorang pemuda yang syahwatnya juga kuat, tidak ada yang melihat dan seterusnya. Kalaupun Yusuf mau, Yusuf bisa melakukannya. Ya, Yusuf bisa melakukannya. Ya. Tetapi Yusuf bisa bersabar, menahan nafsunya, menahan dirinya untuk tidak mengikutinya. Maka ini nilainya lebih besar. Karena di situ punya potensi, dan Yusuf lebih memilih untuk ya bersabar, ya, menanggung beratnya godaan-godaan istrinya pembesar, ya, majikannya, karena lebih takut kepada Allah, ya. Maka ini jauh lebih besar. Fal insan la yastaghni 'anis sabr fi halin min al-ahwal. Seseorang itu tidak mungkin bisa lepas dari
kebutuhan terhadap sabar di dalam setiap keadaan hidupnya. Kalau kita memahami sabar tadi terbagi menjadi 3 tadi, di dalam ketaatan butuh kesabaran, di dalam meninggalkan maksiat butuh kesabaran, di dalam menghadapi musibah butuh kesabaran, maka kata beliau seseorang itu tidak mungkin lepas ya dari kebutuhannya terhadap sabar di dalam kehidupannya. Artinya sabar itu senantiasa dia butuhkan apapun keadaan hidupnya. Beda kalau kita memahami sabar hanya sebatas musibah. Dong orang lagi senang-senangnya, rezekinya banyak, duitnya banyak, usahanya berhasil, sukses, kok sabar apanya? Ya, karena kita memahami tadi sabar hanya musibah, ya. Ya. Dan kadang kita juga nggak pernah bersabar enggak ya? Ya. Tapi kata beliau, apapun kondisi seseorang, dia pasti butuh kesabaran. Apapun kondisi seseorang butuh kesabaran. Karena makna sabar 3 tadi. Ya. Li'annahu yataqallabu baina amrin yajibu 'alaihi imtithaluhu wa tanfidhu wa nahyin yajibu 'alaihi ijtinabu wa tarku wa qadarin yajri 'alaihi ittifaqan wa ni'matin yajibu syukrul mun'im biha alaihi. Karena keadaan manusia, keadaan orang itu siapapun dia tidak lepas dari 3 ini. Siapapun diri seseorang, kapanpun, dimanapun, keadaannya tidak lepas dari 3 kondisi ini. Yang pertama apa? Seseorang itu keadaan hidupnya itu hanya berkisar antara apa? Perintah yang harus dia tunaikan atau dia laksanakan, ini kondisi pertama. Atau kedua, larangan yang harus dia tinggalkan. Atau kondisi ketiga, takdir yang Allah tetapkan dalam kehidupannya dan nikmat-nikmat yang harus dia syukuri. Ya. Wa idza kanat hadhihi al-ahwal la tufariquhu fas-sabru lazimun lahu ilal mamat. Kalau 3 kondisi ini tidak pernah lepas dari hamba, kondisi di mana dia dituntut untuk melaksanakan kewajiban, dituntut untuk meninggalkan larangan, dan dituntut untuk menerima kenyataan hidup, baik kenyataan senang maupun kenyataan susah. Ya. Kalau kondisi ini tidak pernah lepas dari hamba, dan 3 kondisi ini semuanya butuh kesabaran, maka sabar tidak pernah lepas dari seorang hamba sampai meninggal dunia. Ya, jadi sabar itu harus senantiasa ada pada seorang hamba apapun kondisi dia. Ketika melaksanakan ketaatan, ketika meninggalkan kemaksiatan, ketika diuji dengan suatu musibah, atau ketika diberi suatu nikmat. Ada orang yang keadaannya tidak 4 ini, tidak 3 keadaan ini? Ada nggak? Di luar ini ada nggak? Antum pernah dalam hidup ada keadaan di luar 4 perkara ini? Keadaan di mana melakukan ketaatan, atau keadaan di mana harus meninggalkan suatu maksiat, atau keadaan di mana bersabar menghadapi musibah, atau keadaan di mana bersyukur mendapatkan nikmat. Ada di luar 4 perkara ini? Ada? Tidak ada. Karena memang inilah keadaan kita manusia. Dan semuanya butuh kesabaran. Dengan berbagai macam kondisinya dan bentuknya. Maka kata beliau, sabar itu as-sabru lazimun lahu ilal mamat. Kesabaran itu senantiasa ada pada seorang hamba, dibutuhkan oleh seorang hamba sampai meninggal dunia. Sudah isya, Pak? Sudah isya belum? Ya, azan dulu, habis itu kita lanjutkan ya. Jamnya mati misalnya. Ya, tafadhal kalau mau azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Kemudian beliau mengatakan,
Wa kullu ma yalqal 'abdu fi hadhihi ad-dari la yakhlu min naw'ain. Perkara apa saja yang dialami seorang hamba, perkara apa saja yang dialami seseorang dalam kehidupan ini tidak mungkin lepas dari dua keadaan. Perkara yang ditemui atau dialami seorang hamba dalam kehidupan tidak mungkin lepas dari dua keadaan. Ahaduhuma yuwafiqu hawahu wa muraduhu wal akharu yukhalifu. Keadaan yang pertama adalah keadaan sesuai dengan keinginannya, kemauannya. Yang kedua keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya, kemauannya. Ada yang ketiga? Enggak. Apapun yang didapatkan seseorang ditemui dalam kehidupannya enggak lepas dari dua ini. Imma itu sesuai dengan keinginannya, apa yang diinginkan, dia harapkan. Imma itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia harapkan. Dua hal. Dan kata beliau, wa huwa muhtajun ila sabri fi kullin minhuma. Dan seorang hamba butuh untuk bersabar di dalam setiap dua keadaan tadi. Ketika dia dapatkan keadaan yang dia sesuai, yang dia inginkan, yang dia harapkan, dia butuh sabar di situ. Demikian juga ketika dia dapati perkara-perkara yang tidak dia inginkan, dia harapkan, dia juga butuh sabar di dalamnya. Bukan hanya sebagaimana anggapan kita bahwa sabar itu di dalam perkara-perkara yang tidak kita inginkan semata. Ya, kalau sesuatu yang kita inginkan, kita harapkan, kita raih, kita nggak butuh sabar, tidak. Kedua-duanya butuh kesabaran. Dari sisi mana? Nanti akan belum jelaskan. Kenapa? Kalau sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan, kita butuh sabar, kita paham. Musibah, kematian, penyakit, sabar, paham. Artinya harus menerima keadaan ini takdir Allah, ya. Cuman kalau nikmat, ya, kekayaan, kelonggaran, kelapangan butuh sabar. Sabar apanya? Karena kita nggak paham, ya. Sabar apanya? Kenapa kok butuh sabar? Ya, beliau akan jelaskan. Amma naw'ul muwafaq li gharadihi kasihha wal jah wal mal fa huwa ahwaju syai'in ila sabri fiha min wujuh. Adapun keadaan yang pertama, keadaan yang didapatkan seorang hamba yang sesuai dengan keinginannya, seperti keadaan sehat, seperti punya kedudukan tinggi, seperti orang yang punya harta banyak. Ini kan semuanya disinggahi oleh jiwa manusia. Siapa yang pengen sakit? Setiap orang pengennya sehat. Ya. Siapa yang tidak senang dengan kedudukan? Kalau ada orang tidak senang dengan kedudukan, itu perlu dipertanyakan kemanusiaannya. Ada yang nggak wajar berarti di situ, ya. Siapa yang tidak senang harta? Tabiat manusia suka dengan harta. Ya. Maka kata beliau, fahuwa ahwaju syai'in ila sabri fiha min wujuh. Maka di dalam kondisi yang seperti ini, dia sangat butuh kepada kesabaran. Dari sisi mana seorang butuh kesabaran di dalam kondisi-kondisi seperti ini? Beliau sebutkan ada 4 sisi. Kenapa seorang butuh sabar ketika mendapatkan keadaan-keadaan yang dia sukai atau dia harapkan? Ada 4 alasan. Yang pertama kata beliau di halaman 88, an la yarkuna ilaiha wa la yaghtarra biha wala tahmilahu 'alal batar wal fara'il madhmumil ladzi la yuhibbullahu ahlah. Kenapa seseorang butuh adanya kesabaran di dalam mendapatkan suatu nikmat yang dia senangi? Tujuan yang pertama, agar dia tidak merasa bergantung kepada nikmat tersebut. Karena tabiat kita biasanya kalau dapat nikmat kita bersandar kepadanya. Ya.
Bukan lagi bersandarnya kepada Allah. Kapan kita bersandar kepada Allah? Kalau dapat musibah, ya. Kalau sakit, kalau musibah, usahanya gagal, ya, yang kita inginkan tidak dapat, baru kita mengadu kepada Allah, bersandar kepada Allah. Karena merasa tidak ada sesuatu bisa kita sandari, apa yang kita harapkan nggak ada. Duit nggak ada, kesehatan nggak punya, teman nggak punya, usaha gagal, ya udah kita serahkan kepada Allah. Tapi kalau lagi banyak duit, lagi sehat, teman banyak, pengikut banyak, kedudukan ada, terkadang seseorang lebih bersandar kepada zat-zat itu semua daripada kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka di sini dia butuh sabar. Agar apa? Tidak banyak tergantung kepada apa yang dia dapatkan. Wala yaghtarra biha, dan dia tidak tertipu dengan nikmat-nikmat tersebut. Banyak orang itu tertipu dengan nikmat. Ya. Makanya ada orang dia berhasil sukses ketika diuji dengan musibah, tapi banyak gagal, jatuh, berkelimpangan ketika diuji dengan nikmat. Ya. Banyak orang ketika diuji dengan penyakit, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan musibah, dia berhasil. Artinya apa? Tahu diri dan dia semakin dekat kepada Allah. Kalaupun dia meninggal, qadarullah dan qadar seperti itu, dia meninggal dalam keadaan berhusnuzon kepada Allah, dekat kepada Allah, bersandar kepada Allah. Tapi ketika diuji dengan kenikmatan, gagal. Lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat. Kenapa lupa akhirat? Karena terlalu kuat bersandar kepada nikmat tersebut. Karena terlalu kuat berharap kepada yang tersebut. Sehingga dia lupa dengan Allah. Merasa cukup dengan kenikmatan. Itulah orang yang tertipu. Maka agar kita tidak lupa, agar kita tidak tertipu di dalam mendapatkan nikmat, butuh kesabaran. Wala tahmiluhu 'alal batar, dan dia butuh kesabaran agar nikmat-nikmat tersebut tidak membawa dia menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong. Kapan orang itu sombong atau angkuh? Kapan seseorang memiliki sikap angkuh, sikap sombong? Kalau dia merasa memiliki potensi, ya, dia merasa memiliki potensi ilmu, memiliki ilmu yang lebih dari yang lain, maka dia sombong. Dia merasa memiliki potensi harta lebih dari yang lain, maka dia sombong. Dia memiliki potensi kecantikan, ketampanan lebih dari yang lain, maka dia sombong. Dia memiliki potensi kedudukannya lebih dari yang lain, maka dia sombong. Kalau ada orang miskin sombong, ada orang nggak punya kedudukan sombong, ya itu kebangetan, nggak tahu diri namanya. Miskin sombong, bodoh sombong, ya nggak punya kedudukan sombong, malu-maluin, ya. Karena orang sombong itu karena dia merasa punya potensi, ya. Dan itu sesuatu yang buruk. Karena itu banyak menjatuhkan seseorang. Maka disinilah agar dia tidak jatuh ke dalam sifat keangkuhan, kesombongan, dia butuh kesabaran. Wal farahil madmum, dan kebanggaan yang tercela. Bangga dengan nikmat ada yang tercela, ada yang tidak tercela. Ya, merasa bangga dengan nikmat yang Allah berikan, ada yang tercela, ada yang tidak tercela. Tercela ketika nikmat itu menjadi sebab dia jauh dari Allah, menjadi sebab dia angkuh dan kibar. Tidak tercela kalau dia mendapatkan nikmat dalam rangka bayan, menyampaikan nikmat Allah kepada dirinya. Karena Allah perintahkan fa amma bi ni'mati rabbika hadis. Adapun terhadap nikmat Rabb, ucapkanlah, sampaikanlah. Ya. Yang kedua, kenapa seseorang ketika mendapatkan nikmat butuh kesabaran? Allah yanhamika fi nailiha, agar seseorang tidak tenggelam merasa asik di dalam menikmati nikmat tersebut sehingga lupa kepada Allah. Karena banyak orang yang seperti ini, tenggelam merasa asik di dalam menikmati nikmat-nikmat pemberian yang Allah berikan, baik itu harta, anak, istri, kedudukan, kesehatan dan seterusnya, dan lalai dari kewajibannya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka agar dia tidak seperti itu,
butuh kesabaran. Yang ketiga apa? Ayasbiru ala adai haqqillahi fiha. Seseorang ketika mendapat nikmat dia juga butuh kesabaran, bersabar untuk menunaikan hak-hak yang telah Allah tetapkan di dalam nikmat yang dia dapatkan tersebut. Karena di balik nikmat yang Allah berikan ada hak yang harus dia tunaikan. Ya. Seandainya dia tidak tunaikan hak-hak tersebut, maka dia akan diazab oleh Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Di balik harta yang Allah berikan ada zakat di situ yang harus ditunaikan dan wajib. Di balik kedudukan yang Allah berikan ada amanah yang harus ditunaikan. Kalau dia sia-siakan amanah kedudukan tadi dia berdosa. Maka butuh kesabaran. Yang keempat, an yasbiru an sarfiha minal haram. Seseorang ketika mendapatkan nikmat juga butuh kesabaran agar dia bisa memalingkan, membelanjakan nikmat tersebut ya tidak jatuh di dalam perkara yang Allah haramkan. Karena terkadang pintu maksiat itu semakin terbuka lebar ketika nikmat juga terbuka. Ya. Antum mau macam-macam kalau nggak punya duit pikir-pikir ya. Pikir-pikir mau macam-macam pikir-pikir nggak punya duit. Ya. Padahal perkara-perkara yang haram itu kadang butuh modal nggak? Butuh modal. Ketika mungkin rezekinya masih sedikit, usahanya belum lancar, antum mau macam-macam itu masih mikir-mikir. Nanti anak istri kasih makan apa, besok makan apa, seterusnya. Ya kan? Tapi ketika nikmat dimudahkan, ya sudah lepas ya, nggak terkendali. Kenapa? Mau ini dapat, mau ini bisa, mau ini boleh dan seterusnya. Waliyadzubillah. Maka butuh kesabaran agar tidak membelanjakan nikmat yang dia miliki dalam perkara yang diharamkan. Orang mau korupsi, orang mau berbuat zalim, karena nggak punya kekuasaan, apa yang dia korupsi? Dia nggak punya, ya. Tapi ketika diberi amanah jabatan dan seterusnya, ada potensi di situ, ya, untuk menyalahgunakan jabatan. Maka ketika itu seorang butuh sabar, ya, butuh kesabaran. Qala ba'dus salaf. Sebagian salafus saleh mengatakan al-bala yasbiru alaihi al-mu'min wal kafir. Musibah terkadang orang mukmin, orang kafir bisa bersabar. Ya. Di dalam menghadapi musibah terkadang seorang mukmin maupun orang kafir bisa bersabar menerimanya. Bisa bersabar menerimanya. Wala yasbiru 'alal 'afiyati illa siddiqun. Tetapi tidak bersabar ketika mendapatkan kesehatan. Artinya dia gunakan kesehatan tersebut di dalam perkara-perkara Allah ridhoi, tidak gunakan di dalam perkara Allah murkai, tidak bisa bersabar di dalam kesehatan illa siddiqun, kecuali orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur dengan Allah Azza wa Jalla. Dia membenarkan keimanannya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Inilah as-siddiqun, orang-orang yang jujur, yang bisa bersabar ketika mendapatkan kenikmatan. Wa qala Abdurrahman ibn Auf, ubtulina bid-dharra'i fasabarna. Kami diuji dengan kesusahan, maka kami pun bisa bersabar. Wa btulina bis-sarra'i falam nasbir. Adapun ketika kami Allah diuji dengan kenikmatan, kesenangan, kami tidak bisa bersabar. Walidzalik yuhadzirullahu ibadahu min fitnatil mali wal azwaji wal aulad. Karena beratnya sabar ketika mendapatkan nikmat mudah, lebih berat daripada bersabar ketika mendapatkan ujian. Karena itulah Allah peringatkan, karena berat. Maka sebagai bentuk kasih sayang Allah, Allah berikan tahdzir, peringatan kepada kita semua dari fitnah harta, dari fitnah istri, dari fitnah anak. Ini semuanya nikmat, ya, yang kadang melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Maka Allah peringatkan di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9.
Ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil dengan panggilan iman. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan sekali-kali membuat kalian lalai, membuat kalian lupa, amwalukum, harta-harta yang kalian miliki, wala auladukum, dan juga jangan pula anak-anak kalian, an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ya. Karena perkara-perkara ini banyak membuat seseorang lupa dari berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ini yang pertama, keadaan yang didapatkan oleh seseorang, yaitu keadaan di mana dia mendapati sesuatu yang sesuai keinginan dia, sesuai nafsunya, kenikmatan-kenikmatannya dia sukai. Amman na'usani al-mukhalif lil hawa. Adapun keadaan yang kedua yang didapatkan seseorang dalam kehidupannya adalah keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan. Ini keadaan yang kedua yang didapati, yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Kondisi-kondisi, keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan. Fala yakhlu imma an yartabita bi ikhtiyaril abdi kat ta'ati wal ma'asi, aw la yartabita awluhu bi ikhtiyarihi kal masaibi, aw yartabita awluhu bi ikhtiyarihi walakin la ikhtiyara lahu fi izalatihi ba'da ad-dukhuli fi. Adapun keadaan-keadaan yang tidak kita sukai itu tidak lepas dari tiga kondisi. Keadaan-keadaan yang tidak kita sukai dalam kehidupan, yang tidak kita harapkan, kita inginkan, kata beliau, itu tidak lepas dari tiga kondisi. Ini pembahasannya dari tadi isinya keadaan-keadaan, pembagian-pembagiannya. Ini kalau ada ujian ya, ada banyak pertanyaan. Ya, keadaan yang tidak disukai oleh seseorang tidak lepas dari tiga kondisi. Kondisi yang pertama, sesuatu yang terjadi ya terkait dengan ikhtiarnya hamba. Apa yang diusahakan oleh hamba menjadi keinginan atau hasil usaha seorang hamba, seperti ketaatan dan kemaksiatan. Kejadian-kejadian yang terjadi karena ikhtiarnya seorang hamba, seperti melakukan suatu ketaatan atau melakukan suatu maksiat, karena memang karena ikhtiar usaha seorang hamba. Ini yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang terjadi yang tidak kita sukai, tapi itu di luar kuasa kita. Bukan karena usaha kita. Seperti apa? Musibah-musibah yang terjadi yang Allah tetapkan. Memang di luar kemampuan hamba. Bukan perbuatan hamba. Ya, musibah-musibah. Atau yang ketiga, sesuatu yang terjadi awalnya karena usaha seorang hamba, tetapi ketika sudah terjadi dia tidak punya kuasa untuk menghentikannya, menahannya. Fahahuna salah satu aksam. Maka akan beliau rinci tiga keadaan ini. Keadaan-keadaan yang tidak disukai, baik itu terjadi karena usaha kita, atau seperti taat dan maksiat, atau terjadi karena di luar kemampuan kita seperti musibah-musibah, atau terjadi awalnya karena perbuatan kita, kemudian setelah terjadi kita tidak suka dan kita tidak punya kemampuan untuk menghentikannya. Al-qismul awal, yang macam yang pertama, itu yang terjadi karena usaha kita. Ma yartabitu bi ikhtiyari, sesuatu yang terkait dengan ikhtiarnya hamba. Wa huwa jami'u af'alihi allati tusafu bi kauniha ta'ah aw ma'siyah. Itulah semua perbuatan-perbuatan yang hamba lakukan yang bisa berupa ketaatan atau kemaksiatan. Itu kan terjadi dengan ikhtiarnya hamba. Memang hamba yang berbuat mau taat mau maksiat, ya.
Fa amma ta'atu fal 'abdu muhtajun ila sabr. Ketaatan yang dilakukan seorang hamba itu butuh kesabaran. Ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba butuh kesabaran. As-sabru 'alaiha, maksudnya kesabaran dalam apa? Kesabaran untuk senantiasa terus di atas ketaatan, tidak pergi meninggalkan. Jadi orang ketika melaksanakan suatu ibadah itu butuh sabar. Sabar apa? Agar tidak lepas meninggalkan ketaatan. Itu maksudnya ya. Bersabar menahan dirinya, menahan jiwanya agar dia tidak meninggalkan ketaatan. Ya. Ini butuh kesabaran di situ. Li'anna nafsa bi tabi'iha tanfiru an katsirin minal ubudiyah. Karena jiwa manusia, nafsu manusia, tabiatnya itu sukanya lari dari ibadah. Tabiat manusia seperti itu, nggak suka dengan ibadah. Tabiat manusia. Makanya kalau nafsu ini kita turuti, ya sudah kita pengennya meninggalkan ibadah yang kita lakukan. Kalau kita hanya menuruti keinginan kita, nafsu kita, maka nafsu harus ditahan, harus dikekang agar tetap di atas ketaatan. Mau lari kita tahan, mau lari kita tahan. Itulah sabar. Di sabar itu seperti ibarat itu kuda, mau lari ditahan, itu namanya sabar seperti itu. Sakit menyakitkan, ya menyakitkan. Ya. Sebagian kuda kalau lari ditahan sakit, ya sakit. Demikian juga, ya sabar memang tidak enak, mengekang jiwa. Ya. Amma fis salati, di dalam salat contohnya, falamma fiha minal kasal wa ithari raha, ketika seseorang lebih mementingkan kemalasannya dan lebih, karena ketika seseorang di dalam salat ada kemalasan dan dia lebih mementingkan istirahatnya, ya. La siyama idza tafaqa ma'a dzalika qaswatul qalb, lebih-lebih ketika berbarengan dengan hal tersebut hatinya keras, ya. Orang kalau hatinya tidak hidup, hatinya keras, melakukan sholat itu berat, ya. Pengennya lepas, ya. Malas mengerjakan sholat, dia lebih senang istirahat daripada sholat. Wa rainadz dzanbi, ketika hatinya keras dan hatinya penuh dikotori dengan dosa dan maksiat, berat sekali melaksanakan sholat. Ya. Wal mail ila syahwat, dan dia lebih condong dengan syahwat keinginannya. Wa mukhalatatu ahlil ghaflah, dan dia biasa bergaul dengan orang-orang yang lalai. Maka berat sekali orang melakukan sholat dalam kondisi demikian. Malas, ya punya sifat malas. Dia lebih senang istirahat, hatinya keras, banyak maksiat, dan dia biasa bergaul dengan orang-orang yang ahli maksiat. Maka ketika melakukan sholat berat, butuh kesabaran di situ. Wa amma zakatu, demikian juga zakat. Falamma fi tab'in nafsi minasyukhi wal bukhli, di mana tabiat nafsu manusia itu adalah kikir dan bakhil, pelit. Itu tabiat kita. Ya, berat untuk melepas harta yang kita pegang. Ya, berat. Ya, ini tabiat nafsu. Kalau dituruti nafsu, seorang tidak bisa menunaikan zakatnya. Saya cari capek-capek, saya dapat capek-capek, saya disuruh mengeluarkan 2,5% atau 5% atau 10%, ya sesuai bagian-bagian zakat dan macam-macamnya. Ya, rasa berat. Wa kadzalikal hajj wal jihad lil amrayni jami'an. Demikian juga haji, jihad, itu dua hal, ya harta ya jiwa. Ya. Berat. Karena taruhannya harta dan taruhannya juga jiwa. Wa yahtajul 'abdu ila sabri fi thalathati ahwal, dan seorang hamba butuh kepada kesabaran dalam 3 kondisi. Ya. Dalam 3 kondisi ketika melakukan amalan-amalan ibadah. Apa 3 kondisi tersebut? Qabla syuru' fi ta'ah. Yang pertama, sebelum dia melakukan ketaatan, dia butuh sabar. Ya.
Ditahan jiwanya sebelum beribadah. Karena banyak orang ketika sudah punya azab, punya tekad melakukan suatu ibadah, saya mau sholat malam, saya mau zakat, saya mau sedekah, saya mau haji, saya mau umroh, saya mau ini, gagal. Belum jadi melaksanakan, gagal. Kenapa? Ada bisikan-bisikan, ya. Ada bisikan-bisikan dan dia tidak sabar. Akhirnya dia pun berpaling meninggalkan ketaatan sebelum dia kerjakan. Maka sebelum mengerjakan suatu ketaatan, kita butuh bersabar, tahan jiwa kita, kuatkan jiwa kita, nafsu kita dikekang, yakinkan ya bahwasanya itu suatu kebaikan. Harus dilawan. Harus dilawan. Wa dzalika bitashihin niyyah wal ikhlas fit ta'ah. Bagaimana seseorang bisa bersabar ketika ingin melakukan suatu ketaatan? Yang pertama adalah membenarkan tujuan dulu. Sebenarnya tujuannya untuk beribadah itu apa? Saya mau umrah, mau haji, mau zakat, mau sedekah. Itu tujuannya pertama apa? Kalau tujuannya bukan karena Allah, terkadang dia tidak bisa bersabar. Antum misalkan bersedekah tujuannya biar dapat pujian ini, dapat ini, dapat ini. Ketika tampak jelas bagi antum itu semua tidak mungkin antum dapatkan, batal. Ya, batal. Kenapa? Karena antum merasa tujuannya tidak tercapai. Ya, tapi kalau tujuannya lillah karena Allah, maka seorang bisa bersabar. Maka benarkan tujuan, bersihkan, luruskan tujuan, dan ikhlaskan, ya murnikan niat di dalam ketaatan karena mengharap ridha Allah. Maka seorang akan bisa bersabar. Wahina syuru' fi ta'ah. Yang kedua, ketika sedang melakukan ketaatan. Ketika sedang melakukan ketaatan juga butuh bersabar. Kenapa? Karena terkadang orang ketika sedang melakukan suatu ibadah, apapun ibadah, muncul motivasi, muncul bisikan-bisikan untuk melalaikannya, untuk meremehkannya dan seterusnya. Ya. Maka dia perlu senantiasa istishabun niyyah. Senantiasa mendampingi niatnya. Artinya dia senantiasa mengoreksi niatnya, membenarkan niatnya di dalam berbuat, di dalam ketika dia sedang beribadah. Terus dia senantiasa pantau niatnya. Jangan sampai niatnya melenceng, ya. Ya, wala yu'attiluhu qiyamal jawari bil ubudiyah an huduri qalbi baina yadi subhanahu. Dan jangan sampai dia terlantarkan, ya, bagaimana dia menegakkan anggota badannya untuk beribadah, ya. Jangan sampai dia ya sia-siakan, dia lepaskan untuk senantiasa menghadirkan hatinya, ya. Hatinya dihadirkan, dia di hadapan Allah Jalla Jalaluhu ketika sedang beribadah. Karena dengan seperti ini seorang bisa bersabar, ya. Ketika dia mampu menghadirkan hatinya, dia sedang menghadap Allah dan dalam ibadahnya, ya. Kemudian wasalisah ba'dal fira minat ta'ah. Kalau tadi sabar ketika ingin melakukan ketaatan, sabar ketika sedang melakukan ketaatan, dan yang terakhir sabar ketika selesai melakukan ketaatan. Loh, sudah selesai apa sabar gimana maksudnya? Orang sudah selesai melakukan ibadah, bersabar dari apa maksudnya? Kalau dia kan sabar untuk tetap di atas ibadah. Kalau sudah selesai itu sabar gimana maksudnya? Kata beliau, wadzalika bisabri ala ma yubtiluha. Setelah orang melakukan suatu ketaatan, pun dia masih dituntut untuk bersabar. Bersabar dari apa? Dari perkara-perkara yang bisa membatalkan amal ketaatan. Karena seseorang sudah melakukan amal ketaatan masih belum aman. Boleh jadi amal ketaatan yang dia lakukan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan dan seterusnya, selesai dia melakukannya, kemudian dia melakukan perkara-perkara yang dengan sebab perkara tersebut gagal, batal, gugur pahalanya. Allah hapus kembali kebaikannya. Itulah amal-amal yang membatalkan ibadah. Ada nggak? Ada. Apa di antaranya amal membatalkan ibadah?
Akan dijelaskan di sini nanti seperti riya, sum'ah, ujub dan seterusnya. Itu nanti akan membatalkan ya pahala dari amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Falaysa sya'nu fil ityani bit ta'ah, innama sya'nu fi hifdhiha mimma yubtilha. Yang menjadi permasalahan kata beliau bukanlah bagaimana seseorang hanya melaksanakan suatu ketaatan, bukan itu. Tapi yang menjadi permasalahan yang berat adalah bagaimana seseorang bisa menjaga amal ketaatannya dari perkara-perkara bisa merusaknya. Ini yang berat. Kalau hanya sekedar melakukan amal ketaatan, banyak orang yang berhasil. Tapi untuk menjaga amal ketaatan yang sudah dilakukan agar tidak terkena perkara-perkara yang membatalkannya, ini yang berat. Butuh kesabaran. Makanya dikatakan laisa sya'nu fil ityani bit ta'ah. Perkaranya, urusannya bukanlah bagaimana seseorang melaksanakan ketaatan. Walakin innama sya'nu fi hifdhiha mimma yubtiluha. Tetapi yang menjadi perhatian adalah bagaimana seseorang bisa menjaga amal ketaatannya dari perkara-perkara yang bisa membatalkannya. Fayasbiru an ru'yatiha wal ujbi biha wa takabbur. Maka hendaklah seseorang setelah selesai melakukan suatu ibadah, dia bersabar dari riya, ingin dilihat orang lain. Bersabar dari ujub, merasa bangga hebat dengan amal ibadah yang telah dia kerjakan. Dan bersabar dari keangkuhan. Ya, sebagaimana harta, jabatan, kedudukan itu menjadi orang sombong, maka ibadah juga bisa menjadi potensi orang sombong. Ibadah, jangan dikira ibadah tidak jadi potensi orang sombong. Bisa menjadi potensi orang sombong, ibadah. Dan ibadah itu satu kelebihan. Dan syaitan itu sangat pandai di dalam menggoda hambanya. Gagal dari satu sisi, akan digoda di sisi yang lain. Ketika ahli ibadah gagal dipalingkan dari ibadahnya, bukan berarti syaitan tidak punya jalan. Jalannya banyak. Ya, apa? Syaitan ganggu dari sisi ujubnya, dari sisi kibernya. Ya, dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya ini dan ini, akhirnya dia ujub dengan kemampuan dirinya. Masya Allah, ternyata ada masuk setan ke situ. Ya, akhirnya apa? Antum itu nggak ada apa-apanya ya. Antum ngaji baru kemarin, ibadah antum juga pas-pasan, puasanya gini. Ya, meremehkan yang lain. Dan itulah al-kibar, sebagaimana kata Nabi apa? Al-kibru apa? Batrul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itulah sombong. Makanya ketika ada orang datang kebenaran kepadanya, hujah kepadanya, dan dia tahu kalau itu kebenaran, dia tetap tidak mau menerimanya, itulah kesombongan. Walaupun tanpa alim, tanpa tawadu, ketika datang hujah kebenaran, dia tetap menolaknya dalam keadaan dia tahu itu kebenaran. Ada orang-orang seperti ini? Ada. Dia tahu itu dalilnya benar, tapi dia tetap tolak, itulah hakikat kesombongan. Atau orang meremehkan orang lain, itulah kesombongan. Fayasbiru an ru'yatiha wal ujbi biha wa takabbur. Dia bersabar agar tidak merasa riya di dalam amal ibadah tersebut, tidak merasa bangga diri dengan ibadah tersebut, dan tidak merasa sombong dengannya. Kadzalika yasbiru an naqliha min diwani sirri ila diwanil alaniyah. Demikian juga seorang hamba ketika sudah melakukan suatu amal ibadah, dia pun perlu bersabar agar tidak memindahkan amal yang dia kerjakan dari catatan-catatan kerahasiaan kepada pengungkapan. Ya. Kadang seseorang ketika melihat banyak orang tidak tahu ya, kalian tidak tahu ya kalau saya itu setiap malam itu sering sholat malam ya, itu hampir nggak pernah lepas dari sholat malam. Awalnya rahasia, Allah catat sebagai amal rahasia, tapi dia tidak sabar. Kenapa nggak sabar? Kalau saya sering sholat malam, kok nggak dianggap orang lain?
Saya sering banyak infak, banyak sodako, kok dari dulu nggak pada tahu kalau saya sodako. Hanya disampaikannya, ya bukannya sombong, saya itu hanya menyampaikan, saya itu sudah sodako itu dari lama. Kalian aja nggak tahu. Ini orang berarti nggak sabar. Ya, tidak, dia merasa kalau amalnya tidak diketahui orang lain, bahaya. Ya, bahaya. Ya. Ini karena dia nggak sabar. Ya. Dia memindahkan amalan dari catatan-catatan yang dia rahasiakan, kemudian dia ungkapkan. Fa in tahdutsu bihi naqala min diwani sir ila diwanin alaniyah. Ketika muncul ya. Yang mana ya? Fa innal 'abda ya'malul 'amala sirran biniyyi bainahu wa bainallah. Ada seorang hamba, dia melakukan satu amalan secara rahasia. Hanya dia dan Allah yang tahu. Ya. Dan amalan seperti ini biasanya lebih kuat keikhlasannya. Ya. Fayuktabu fi diwani sir, maka dicatat di dalam catatan amalan-amalan rahasia dia. Amalan-amalan sirriyah dia. Fa in tahaddatsa bihi, maka ketika hamba mulai mengungkapkan amalan tersebut, menyampaikan amalan rahasia tersebut kepada orang lain, ya, sholat malam yang dia kerjakan sendirian, sedekah sembunyi-sembunyi yang dia lakukan tanpa diketahui orang lain, kemudian dia ceritakan kepada yang lain, naqala min diwani sir ila diwanin alani, maka ini berpindah dari catatan-catatan amalan sirriyah menjadi amalan yang diungkapkan. Ini menunjukkan tidak ada kesabaran. Fala yadhunnu anna bisatas sabri intawa bil firagh minal amal, maka jangan dikira lembaran-lembaran kesabaran itu selesai setelah orang selesai beramal. Tidak. Setelah beramal pun masih butuh kesabaran. Ya, kita selesaikan nanggu ya. Sudah jam berapa? Saya nggak bawa jam di sini. 8 kurang 10. Ya, mudah-mudahan jam 8 kita selesaikan nanggung materinya ya. Kita selesaikan bab ini. Amma sabru 'anil ma'asi fa amruhu zahir. Adapun bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan, maka perkaranya sudah jelas. Wa a'zamu ma yu'inu alaihi qat'ul ma'lufat wa mufaraqatul a'wani 'alaiha fil mujalasati wal muhadatsah. Dan faktor yang paling besar untuk bisa membantu seseorang bersabar di dalam meninggalkan maksiat, ya, apa yang bisa menjadi penolong seseorang bisa bersabar untuk meninggalkan maksiat? Sebesar-besar faktor yang bisa menolong seseorang untuk meninggalkan maksiat, kata beliau, adalah qat'ul ma'lufat, memutus hubungan dengan teman-teman akrab yang buruk. Jadi kalau antum bisa ingin memutus kebiasaan maksiat, putus hubungan dengan teman-teman ahli maksiat. Itu akan sangat punya pengaruh, ya. Wa mufaraqatul a'wani 'alaiha, dan kita menyelisihi, meninggalkan para penolong-penolong maksiat dari teman-teman duduk, teman-teman bergaul, berbicara, komunikasi. Ya, kadang mereka yang sangat membantu di dalam bermaksiat. Kadang kita nggak punya keinginan gara-gara duduk sama mereka, ngobrol-ngobrol sama mereka, dibujuk-bujuk, akhirnya kita pun jatuh di dalam. Ini ya perkara yang sangat membantu seseorang agar bisa meninggalkan kemaksiatan. Tinggalkan lingkungan, tinggalkan pergaulan yang buruk, teman-teman yang buruk, penolong-penolong kemaksiatan kita tinggalkan. Ya. Al-qismus tsani, bagian yang kedua, dari perkara-perkara yang didapatkan pada manusia yang itu tidak dia sukai, ma la yadkhulu tahta al-ikhtiyar wa laysa lil 'abdi hilatun
fi daf'ihi. Bagian jenis perkara kedua yang tidak disukai hamba yaitu perkara yang terjadi bukan di bawah kekuatan atau upaya seseorang hamba. Memang di luar kemampuan dia. Ya. Kalau tadi kan yang masih dalam kendali dia seperti taat dan maksiat. Kalau ini perkara-perkara yang tidak kita sukai dan itu di luar kekuatan kita. Kal masaib, seperti musibah. Musibah itu di luar kuasa kita, itu kehendak Allah, itu takdir Allah. Wa hiya imma an takuna mimma la sana'a li adamiyyin fika. Dan musibah ini pun ada dua macam. Musibah yang menimpa, baik musibah yang itu bukan murni perbuatan manusia, kal maut seperti kematian, wal marad sakit, wa tsani ma asabahu min jihatin adamiyyin. Dan yang kedua musibah yang terjadi dari sisi perbuatan manusia, kasabbi wa dharbi, seperti adanya cacian, makian, atau adanya pukulan, adanya kekejaman dan seterusnya. Fanaul awal, adapun yang pertama, musibah yang bukan karena perbuatan manusia seperti kematian, sakit dan seterusnya, lil abdi fihi arba'atu maqamat. Keadaan seorang hamba ketika mendapatkan suatu musibah yang tidak ada kaitannya dengan manusia, memang itu semata-mata karena kekuatan Allah, karena takdir Allah, maka hamba ini punya 3 tingkatan di dalam mensikapi musibah seperti ini. Yang pertama maqamul ajzi, tingkat yang paling lemah. Wa huwa al-jaza' wasyaqwa. Ya, tingkatan-tingkatan manusia ketika mendapatkan musibah dalam kehidupan, kata beliau ada punya 3 tingkatan. Ada 4 tingkatan orang ketika mendapatkan musibah. Ada 4 tingkat seseorang ketika mendapatkan musibah, sakit, kematian dan seterusnya. Yang pertama adalah tingkatan paling lemah. Yaitu apa? Al-jaza' wasyaqwa. Mengeluh, berkeluh kesah. Ini tingkatan yang pertama. Ya. Orang ketika dapat musibah isinya keluh kesah terus. Mengeluh, berkeluh kesah. Ya, kenapa saya seperti ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kayak dia orang paling susah di dunia. Ya, berkeluh kesah terus kehidupannya. Kalau ketemu fulan itu hawanya itu dari dulu berkeluh kesah terus. Ini tingkatan paling rendah, kata beliau. Maqam yang kedua, tingkatan yang kedua di atasnya adalah maqamus sabr. Tingkatan orang yang bersabar. Artinya dia mampu menahan jiwanya untuk tidak berkeluh kesah, tidak mengeluh, dan dia menerima, ya, mampu menerima keadaannya. Bisa bersabar, menahan diri, tidak mengungkapkan keluh kesahnya di hadapan manusia. Dia mengeluhkan keadaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wasalis, tingkatan di atasnya lagi adalah ar-ridha. Tingkatan yang lebih berat lagi adalah tingkatan ridha, menerima keadaan yang Allah berikan dengan musibah tersebut. Ridha, ya, jiwanya merasa lapang dengan keadaan-keadaan musibah yang Allah berikan. Ini berat, butuh latihan, ya, butuh latihan, bukan teori. Kalau ngomong teori sih gampang, menyampaikan gampang. Nanti kalau praktek baru kelihatan. Tidak ustadznya, tidak yang dengar, sama semuanya. Ya. Kelihatannya kalau sudah praktek di lapangan, ya. Belum tentu ustadz yang menyampaikan lebih siap menerima. Mungkin antum yang ini lebih kuat. Kalau sudah urusan itu urusannya kekuatan hati. Kekuatan jiwa seseorang itu lain. Ya, kalau teori seperti ini kadang kita bisa menyampaikan, ustadznya yang menyampaikan atau mendengarkan bisa. Nah, nanti terlihat ketika apa? Praktek di lapangan. Lo ternyata kok ustadznya sendiri nggak mampu. Kadang memang itu di luar kemampuan kita kadang mengeluh dan seterusnya. Ya,
Tapi paling tidak kalau kita sudah dapat teorinya dan penjelasannya, itu paling tidak bisa membantu ya, meringankan daripada orang sama sekali tidak dapat penjelasannya. Biasanya lebih tidak siap lagi. Ini tingkatan yang ketiga berapa? Tingkatan pertama berkeluh kesah, tingkatan kedua dia bersabar menahan dirinya, tingkatan ketiga ridha, menerima dengan apa yang Allah berikan dari musibah-musibah tersebut. Warabi maqamus syukri, dan tingkatan yang paling tinggi dan ini paling berat adalah justru bersyukur dengan musibah. Ya. Bersyukur dengan musibah yang diberikan. Wa huwa bi an yashhadal baliyata ni'matan. Tingkatan yang terakhir yang keempat ini di mana seseorang memahami, menyaksikan al-baliyah musibah itu nikmatan sebagai nikmat. Musibah yang Allah berikan dalam kehidupannya dia sikapi itu suatu nikmat. Ya. Fayashkura al-mubtali 'alaiha. Maka orang yang diuji dengan musibah tersebut ketika dia memahami musibah itu jadi suatu nikmat, akhirnya dia bisa bersyukur. Wa ma asabahu min jihatin nas. Adapun musibah yang terjadi dari sisi perbuatan manusia seperti cacian, seperti kezaliman dan seterusnya, falahu fi hadhihi al-maqamati mudhafan ilaiha arba'atun ukhra. Maka ketika menghadapi musibah-musibah yang itu terkait dengan perbuatan manusia kepada dirinya, maka di samping 3-4 tingkatan tadi, tingkatan paling lemah itu mengeluh berkeluh kesah, tingkatan sabar, tingkatan ridho, tingkatan syukur, maka ada tingkatan yang lebih lagi. Itu kalau musibahnya terjadi karena perbuatan manusia, yaitu apa? Maqamul afwi, yaitu tingkatan memaafkan. Ya, berat, jarang orang bisa seperti ini. Dizolimi malah dia memaafkan orang yang menzoliminya. Dicaci maki dia memaafkan orang yang mencaci maki. Ya. Atsani maqamu salamati sadri min iradati tashaffi. Tingkatan kedua adalah tingkatan selamatnya dada dari keinginan untuk tasyaffi. Tasyaffi di sini dikatakan dhihabul ghaid, hilangnya kemarahan. Apa maksud di sini? Selamatnya dada, keinginan untuk apa? Menghilangkan kemarahan. Karena terkadang orang untuk menghilangkan amarahnya gimana? Membalas ya. Pokoknya saya kalau bisa belum sampai membalas ini saya belum hilang marahnya. Marahnya itu terus membara di sini. Kalau sudah membalas dendam baru hilang marahnya kan gitu. Belum sampai membalas dendam yang tadi minta maaf, kok nggak bisa. Enak sekali minta maaf, sudah mencaci maki saya, memfitnah saya, sudah hancur keluarga saya, hancur reputasi saya, hilang harta segala macam, tiba-tiba minta maaf, nggak bisa. Gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Berat untuk meminta maaf itu berat. Ya. Maka ini tingkatan yang berikutnya. Setelah memaafkan dia hatinya selamat, dadanya selamat dari keinginan untuk meluapkan kemarahan. Al-thalits maqamul qadar. Yang ketiga adalah kedudukan qadar. Wallah alam, saya tidak paham maksud kedudukan qadar di sini dan tidak ada penjelasan di sini. Ar-rabi, tingkatannya keempat, maqamul ihsan ilal musi. Dan ini yang paling berat, yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat salah.
Kalau berbuat baik kepada orang berbuat baik itu sudah sewajarnya, semestinya sebagai bentuk syukur. Kita berbuat baik kepada orang berbuat baik kepada kita. Tapi berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita itu berat. Sedikit orang bisa sampai tingkatan seperti ini. Al-qismu salis, bagian yang ketiga, ma yakunu uruduhu bi ikhtiyarihi. Kejadian-kejadian yang terjadi karena usaha seorang hamba, fa idza tamakkana minhu lam yakun lahu ikhtiyarun. Tetapi ketika hal itu sudah terjadi, walaupun awalnya karena usaha dia, tetapi setelah terjadi dia tidak punya kemampuan untuk menghilangkannya, wala hilata fi daf'ihi, dan dia tidak punya kemampuan di dalam menahannya. Dan tidak ada penjelasan di sini bagaimana dengan bagian terakhir ini. Ikhwani wa akhwati a'azanukum, ini saja yang bisa kita sampaikan terkait dengan pembahasan tentang aqsamus sabr, macam-macam kesabaran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sebagai informasi, mungkin ini pertemuan terakhir ya kita sebelum Ramadan ya. Jadi nanti selama Ramadan taklim malam sementara berarti diliburkan, hanya diganti di waktu sore ya. Dan saya dapat amanah untuk menyampaikan materi lanjutan. Jadi nanti untuk kegiatan di bulan Ramadan untuk jadwal anak masih melanjutkan kitab ini ya Pak ya. Kitab Tazkiyatun Nafas. Sepekan satu kali ya. Sepekan satu kali. Adapun nanti kajian kajian Lum'atul I'tiqad kita masih ada satu kali pertemuan insyaallah ya. Hari Senin besok, ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Dan nanti selama Ramadan kajian Lum'atul I'tiqad sementara diliburkan, mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada Ramadan. Ya, Syawal mudah-mudahannya. Adapun kajian Tazkiyatun Nufus insyaallah akan kita lanjutkan, tapi waktunya berubah ba'da maghrib dan ganti menjelang berbuka ya. Insyaallah untuk materi selanjutnya ini kaitannya dengan al-akhbar al-waridah fi fadilati sabr, kisah-kisah atau riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan sabar. Dan nanti akan dijelaskan beberapa kisah-kisah tentang keutamaan bersabar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita juga, sehingga kita bisa lebih bersabar di dalam keadaan yang kita dapatkan, baik bersabar ketika mendapatkan kenikmatan, bersabar ketika sedang melakukan suatu amal ketaatan, bersabar ketika ingin meninggalkan maksiat, maupun bersabar ketika mendapatkan ujian-ujian musibah dalam kehidupan. Apapun yang jelas dalam kehidupan kita tidak lepas dari kebutuhan untuk senantiasa bersabar atau menahan nafsu. Artinya nafsu kita tidak mungkin pernah dilepas ya. Apapun kondisi kita, mau senang, mau susah, mau taat, maupun lagi maksiat, nafsu harus selalu dijaga. Ya. Seorang yang tidak bisa bersabar, artinya seorang yang tidak pernah menahan nafsunya, maka dia akan gagal. Inilah makna sabar. Jadi makna sabar artinya apa? Senantiasa mengendalikan nafsu, itulah sabar. Mengendalikan nafsu ketika melaksanakan suatu ibadah, mengendalikan nafsu ketika ingin jatuh dalam kemaksiatan, mengendalikan nafsu ketika mendapatkan nikmat, mengendalikan nafsu ketika mendapatkan musibah. Dan setiap keadaan kita tidak lepas dari hal tersebut. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar ada informasi ya. Informasi besok hari Ahad ya. Ada kajian Ustaz Mustafa ya. Besok hari Ahad ada asar, itu kajian rutin 3 pekan sekali ya Pak ya. Apa sebulan sekali ya? Sebulan sekali sama Ustaz Mustafa Al-Butoni dengan pembahasan Al-Kabair. Jadi bagi antum Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang ada kelonggaran bisa mengikuti. Dan ada informasi juga kemungkinan insyaallah pada maghribnya ada kajian lagi nanti. Ustaz siapa namanya? Ustaz Budi siapa? Dari Semarang ya. Beliau asalnya Tegal, cuma mukimnya di Semarang. Insyaallah juga besok rencana pada maghrib sampai isya. Kemarin awalnya pada asar
karena tidak tahu jadwal ternyata sudah ada jadwal Ustaz Mustafa, maka dialihkan pada maghrib. Jadi besok hari Ahad mudah-mudahan berarti estafet ya dari pada asar sampai maghrib, kemudian dilanjutkan Ustaz Budi pada maghrib sampai isya mungkin ya. Itu mungkin sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Adapun temanya Ustaz Budi mungkin tarhib Ramadan. Ya kemungkinan tarhib Ramadan. Ini saya bisa sampaikan. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.